Haleluya, shalom, kasih Tuhan. Sore hari ini kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Sore hari ini bersama-sama kita semua rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Pujian, penyembahan kita sore hari ini, mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Dan percaya setiap kita yang rindu berjumpa dengan Tuhan sore hari ini, mari alami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Dan biarlah kuasa kasih-Nya melanda setiap hati kita sore hari ini. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, satu perkara, ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ini semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan, yang membawa kami Tuhan sore hari ini boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami sore hari ini rindu memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Pujian kami, sembah kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan sore hari ini. Kami buka hati kami yang rindu Engkau. Kami buka hati kami ya Tuhan yang, oh Yesus, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lawat kami, jumpai kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Yesus. Oh haleluya. Mari katakan, yes Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
kehidupanku penuh dengan harapan. Mari sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Oh terima kasih, haleluya. Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Syakaralama-lama, syakaralama ya karalama, syakaralama-lama. Aku hidup hari ini, oh semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Yesus, haleluya. Syakaralama, oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menyembah-Mu setiap waktu. Memuji nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Syakaralamu, haleluya. Oh haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Oh, haleluya. Oh Yesus Tuhan, sungguh baik buat kami Tuhan. Sangat baik buat kami. Oh haleluya. Oh yes Lord Jesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia. Mau memujimu, Yesus, kerinduan kami Tuhan. Selalu pujimu, Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Seluruh pengagungan kami Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sepanjang hidup kami Tuhan, haleluya, haleluya. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami rindu selalu memuji menyembah Engkau Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kalau setiap waktu kami terus buka hati kami, memberikan tempat dan waktu buat Engkau Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami terus berkemenangan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat bersama, katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Allah kita, sungguh baik. Amin. Dia teramat baik buat kita. Amin. Memuji Dia, menyembah Dia selalu dalam hidup kita. Haleluya. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku dalam lompat pagi, sebab apa? Haleluya. Selalu setiap pagi kami bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwa
Kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan. Haleluya. Hidup kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan Bapa baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami sungguh bersyukur. Yesus Engkau baik. Yang percaya Dia baik, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Amin, Dia baik. Di tengah-tengah kesulitan sampai hari ini, kita mampu menyatakan Dia baik dalam hidup kita. Amin. Alami kasih-Nya, alami kebaikannya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita saudara sampai hari ini. Kuasa yang memampukan kita melalui segala perkara dalam hidup kita. Kuasa Raja mulia, aku musuh bawakan pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah sama siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Di dengan iman dalam Yesus Tuhan, berikan kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh haleluya. Dengan imanmu katakan Yesus, ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Haleluya. Kuasa Raja mulia, amin. Menakluk musuh, bawa kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, berikan kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, berikan kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Angkat imanmu. Haleluya. Yesus, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan,
bumi bersorak. Haleluya. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, haleluya, Allah pembenar, apa yang kekal selama-lamanya. Tuhan, Kau berkuasa atas hidup kami, Yesus. Segala cinta, segala yang bernafas menyembah Yesus, amin. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Nyatakan bersama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan Yesus, Yesuslah Raja. Haleluya. Lebih dahsyat lagi bagi Raja segala Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Raja yang dahsyat untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi bagian di dalam seluruh rencana-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Meskipun seringkali kami tidak mengerti Tuhan apa maksud-Mu, buat setiap kejadian yang boleh kami alami dalam hidup kami. Tetapi kami hanya percaya ya Tuhan, semuanya itu yang terbaik buat kami dari Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya Lord. Biarlah kami hari lepas hari terus mengalami Tuhan, kuasa mujizat-Mu Kau kerjakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun yang Tuhan punya rancangan terbaik, pertolongan darimu Yesus yang ku percaya. Katakan iman. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
semuanya Kau sediakan Yesus. Itu yang Kau sediakan biarlah sampai hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang semakin sulit dan tidak menentu ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh berdiri teguh dengan iman percaya kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Apa yang tak mungkin bagi dunia ini Tuhan, sangat mungkin bagi Engkau dan sangat mungkin bagi orang-orang yang percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan imanmu nyatakan. Yesus. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Terima dengan percaya, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku semuanya Tuhan, semua mungkin bagimu. Engkau jawaban
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Berikan hati kami hati yang haus dan lapar akan Engkau lebih lagi Tuhan. Hati yang mau Engkau menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan berikan kehausan dan kelaparan di dalam batin kami yang paling dalam. Di mana kami menghauskan Engkau Tuhan. Kami menghauskan pribadi-Mu. Kami menginginkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Tarik kami Tuhan mengenal Engkau lebih dari yang sebelumnya. Tarik hati kami Tuhan. Dan celikkan mata hati kami untuk kami terus makin terang melihat Engkau Tuhan. Berikan anugerah-Mu Tuhan. Berikan anugerah, hamba sungguh berminta Tuhan kehausan dan kelaparan akan Engkau. Tuhan, kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan. Kami gak mau menjadi hanya Kristen yang biasa-biasa. Kami gak mau sekedar menikmati semua yang serba natural Tuhan. Sedang Kau menyediakan yang supranatural buat setiap kami. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Buat orang yang mengasihi Engkau. Biarkan dengan haus dan lapar Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Di luar Engkau Tuhan hidup kami tidak berbuah. Di luar Engkau Tuhan kami tidak berarti apapun. Beri kesadaran ini Tuhan. Beri Tuhan biar setiap kami bangkit. Kami sadar hari-hari yang sedang kami lewati hari-hari ini Tuhan. Ini bukan hari-hari yang mudah, ini bukan hari-hari yang masih kita pikir masih panjang. Tapi Tuhan ini sudah benar-benar hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir di mana Engkau akan datang Tuhan. Persiapkan hati dan hidup kami. Persiapkan gereja-Mu Tuhan. Persiapkan Tuhan. Untuk setiap putaran yang terakhir hari-hari ini Tuhan. Biar kami jadi umat yang siap menerima tongkat estafet yang terakhir Tuhan. Dan kami membawanya menuntaskan dengan sangat kuat di garis akhir. Tanpa Engkau kami tak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami tak bisa. Biar anugerah-Mu yang memampukan kami. Anugerah-Mu yang menyanggupkan kami Tuhan. Hamba sungguh berdoa anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menarik hidup setiap kami mendekat dan makin dekat dengan Engkau. Sehingga hati kami hanya melekat kepada-Mu Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan kami hanya mengejar yang Engkau mau. Dan kami hanya terus mencari yang Engkau mau Tuhan. Dan biar kami melakukan dengan tepat apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan tiap kami. Dan biar kami menjalani kehidupan kami bukan karena kehendak kami sendiri, bukan menurut kepikiran kami sendiri, tapi biar kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tiap langkah, tiap detik, tiap saat Tuhan. Biar kami sungguh dengan sadar kami butuh berjalan bersama dengan Engkau. Karena itu yang akan membuat kehidupan kami berhasil. Itu yang akan membuat kehidupan kami berbuah. Itu yang akan membuat kehidupan kami berbeda. Karena ada Allah yang hidup berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan dari firman-Mu. Dan biar firman-Mu Tuhan yang menuntun kami. Bagaimana kami menghidupi masa-masa saat ini. Terima kasih Tuhan. Turunkan roh hikmat, turunkan roh pengertian. Roh wahyu, hikmat, pengertian turun atas kami. Dan beri makan roh kami malam hari ini oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk bungkus setiap kami dengan kuasa dari darah-Mu. Tidak ada benih firman yang dicuri. Tapi biar setiap benih firman ini boleh tumbuh berlipat kali ganda. Menghasilkan buah dalam kehidupan kami masing-masing pribadi.
Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hamba-Mu kembalikan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan bersyukur kita katakan, amin. Selamat sore. Malam ini saya mempersiapkan yang berbeda, saudara. Tadi pagi sebetulnya waktu saya masuk, saya lihat tulisan P Alef. Ya, memang ini kita masuk di tahun 5781. Kita ada tahun nasional, tahun baru nasional, kita ada tahun baru Cina, tapi kita secara Israel. Hari ini Israel rohani yang dicangkokkan Tuhan. Kita juga punya tahun baru Yahudi. Dan kita belajar tahun ini kita masuk namanya P Alef. Kita masuk dekade 8, angka 8 ya. Dekade yang digambarkan di sini itu mulut. Tahun lalu, September tahun lalu kalau enggak salah kita masuk dekade mulut P ya, tahun P. Dan masa satu dekade itu 10 tahun. Sekarang masuk 81, yaitu diberi nama dan kita belajar namanya P Alef. Apa tuh nanti artinya? Kita mau buka saudara. Waktu pagi saya masuk, saya persiapkan yang lain ya. Tapi saya sudah belajar setiap kali pergantian tahun, setiap kali istilahnya kita belajar ya saudara ya. Dari waktu ke waktu saya belajar saudara. Dan saya belajar, saya persiapkan. Ya, saya sudah buat istilahnya PPT-nya, gambarnya apa, belajar saudara. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ajarkan, wahyukan dalam kehidupan saya pribadi. Banyak hamba-hamba Tuhan juga dia mengupas dan belajar dari berbagai macam sisi. Saya juga belajar, saya mendengarkan, ya, saya belajar. Dan tahun ini yang kuat bagaimana kita bisa melewati untuk kita berhasil di tahun 5781 ada kuncinya, ya, ada kata kuncinya. Kita tidak bisa lepas dengan namanya P, karena ini tahun dekade P. P artinya mulut. Saudara lihat itu tahun lalu kan September ya. November ada hamba Tuhan yang mendapatkan bahwa kita mau dengan kuasa deklarasi. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas dalam mulut kita. Untuk kita berbicara. Bayangin di Alkitab ditulis, katakan saja kepada gunung ini, bukan babat. Ya katakan kepada gunung ini. Untuk dia pindah, dia akan pindah. Sebegitu besar kuasa yang Tuhan berikan dalam mulut kita. Katakan. Nah, dari November sudah ada hamba Tuhan yang dapat untuk kita deklarasi. Waktu itu saya masih ingat Mazmur 91. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara dengar atau enggak. Kami sampai hari ini tiap hari, ya, tiap hari kami deklarasikan secara pribadi, secara keluarga Mazmur 91. Kita enggak ngerti kan akan yang terjadi sepanjang tahun ini. Itu November saudara. Dan begitu kita masuk tahun 2020, terus tiba-tiba Maret mengalami pandemi. Saudara tahu apa coba yang pertama? Yang istilahnya setan coba mau buat untuk kita apa? Pakai masker. Betul? Satu hal, masker itu untuk kesehatan. Ya, saya tidak menentang itu. Saya juga pakai saudara ya. Tapi kalau lagi bicara ini saya enggak pakai. Masker, kenapa? Dia mau bungkamkan mulut kita. Karena dia tahu ada kuasa dalam perkataan kita. Ada power yang sangat besar dalam kita berkata-kata, apalagi sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita deklarasikan Mazmur 91, Tuhan Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami. Ketika semua wabah, malapetaka itu tidak akan menimpa kami. Apa itu? Kita deklarasikan saudara. Dan waktu setan mulai buat untuk kita pakai masker, artinya apa? Mau dia bungkamkan satu sisi itu. Supaya kita tidak berkata-kata. Dia mau membatasi perkataan kita. Kan memang agak lebih terbatas kan saudara dengan kita bermasker ya kan. Nah, tapi satu bagian juga Tuhan mau berkata apa? Tahun ini, dekade ini, dia mau istilahnya kita itu enggak banyak ngomong. Biarkan aku Tuhan yang ngomong. 1 itu angka ilahi. 81 kan? 1 itu ilahi. Tapi nanti kita belajar Alef itu juga digambarkan dengan apa? Seperti gambar ada terjemahan itu sebagai lembu, ox ya. Nanti kita lihat. Tapi 1 itu ilahi.
Jadi Tuhan mau berkata tahun ini lewati masa-masa ini tuh dengan tidak banyak kita berkata-kata kepada istilahnya diri kita sendiri, tapi biarkan Tuhan yang berbicara. Kita ini mendengar. Ya, enggak usah istilahnya sampai orang berkata itu syadab, diam kamu. Makanya dikasih masker. Tapi satu sisi juga setan tahu kalau kita ini berkata-kata itu kuasa yang besar. Semua kebaktian, ada masa kemarin pandemi, tidak ada yang kebaktian, tidak ada penyembahan dinaikkan yang secara bersama-sama. Semua pakai online. Ya, semua pakai online. Setan mau mencoba, mau menghentikan. Tapi saya tetap percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak terhentikan. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kita terima dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun semua boleh goncang. Tapi Tuhan di dalam hidup kita dan hidup kita bersama dengan Tuhan tidak akan tergoncangkan. Firman-Nya juga berkata kasih setiaku tidak akan tergoyahkan. Bisakah kita percaya dalam semua situasi dan kondisi yang kita lewati? Kasih setia Tuhan tetap yang menopang hidup kita untuk tetap tegak berdiri sampai hari ini. Amin saudara, hari ini kita dianugerahi sehat, hari ini kita bisa beribadah kembali, kita bisa menyembah Tuhan kembali, itu anugerah dan itu kesempatan. Kita belajar saudara, jadi dekade ini dekade mulut di mana Tuhan memberikan kuasa, ada kuasa dalam perkataan kita, setiap perintah juga keluarnya dari mulut. Mungkin bisa next slide. Ya, perintah juga keluarnya. Mulut ini seperti pintu masuk, entrance, ya, jalan masuk. Yang juga untuk kuasa untuk membuka. Ini mulut, ini kita belajar mulut dulu. Mulut sudah yang lalu kita sudah belajar. Ada kuasa. Kenapa hari ini dibungkam? Dia mau kita berhenti berkata-kata. Ya, berhenti berkata-kata yang sia-sia itu betul. Berhenti, ya, berhenti bersungut-sungut itu betul. Bersungut-sungut itu membuat bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bersungut-sungut membuat kita tidak menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar bagaimana kita berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan kuasa, berkata-kata dengan perintah yang dari Tuhan. Kita cuma menyambungkan saja. Ya, kita cuma sebagai penyambung lidah dari Tuhan sendiri. Hari-hari ini saudara, kita terus bergerak masa-masa ini dengan semua ini kita berdoa, penginjilan dan pemuritan. Ya, 3 hal ini saudara yang kami terus kerjakan hari-hari ini. Saya tadi pagi bersaksi, anak saya memberikan laporan, memberikan foto-foto bagaimana mereka melayani di desa. Anak saya yang kecil sharing, anak saya yang besar mendoakan pendetanya, dia kasih foto. Terus dia berkata, Mami kenapa enggak cerita kalau ini ternyata gereja yang pernah kungkung rintis. Papi saya rintis saudara, sekian tahun yang lalu. Oh iya lupa saya bilang gitu. Tapi anak saya berkata, kami bersyukur Mami kami punya kesempatan, kami bisa melayani benih yang pernah kungkung letakkan. Ayah saya pernah letakkan di desa, namanya desa Sugimani. Ya, itu kira-kira 1 jam seperempat dari Semarang saudara, ya. Dan kami semua bergerak, diberikan kami belajar dan semua belajar untuk berkata-kata dengan benar. Dan sekarang ini kita masuk P Aleph. Next slide-nya itu ox saudara, ya. Ox atau lembu atau itu angka 1 itu kan ada simbol-simbolnya ya saudara ya. Nah, kalau saudara pelajari 81 itu salah satu simbol gambarnya itu lembu. Ya, itu lembu yang artinya lembu itu adalah kekuatan. Untuk membajak butuh lembu. Ya, kekuatan, tapi lembu juga binatang korban, sacrifice. Binatang korban. Tapi lembu itu juga akhirnya pemimpin. Dia yang memimpin. Ya, dia yang memimpin di depan. Yang pertama angka 1 kan, angka 1 leader pemimpin, first itu pertama dan power punya kuasa. Tuhan tadi berkata, saya sudah belajar ini saudara. Tapi tadi sore ketika saya belajar, saya baca lagi saudara, Tuhan berkata, kekuatan yang terbesar untuk hari-hari ini. Ya, kekuatan untuk kita bisa melewati sepanjang tahun ini. Untuk supaya kita terima kuasa dengan penuh. Tidak ada lain saudara, kecuali kita meletakkan korban.
meletakkan korban. Korban apa? Korban perasaan, korban daging kita, korban semua yang keinginan kita diletakkan itu korban, saudara. Ya, mengikuti yang Tuhan mau itu korban. Korban apa? Korban diri kita diletakkan di mezbah. Dan ketika kita mau sampai ke situ, Tuhan akan angkat kita menjadi pemimpin-pemimpin. Tuhan akan memberikan kita, akan membuat kita jadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang utama di bagian dan di bidang kita masing-masing. Dan di situ kita bukan jadi orang-orang yang biasa, tapi orang yang punya otoritas. Itu lembu, saudara. Jadi ini masa dekat 1 tahun ke depan ini masa seperti ini yang kita akan lewati. Dan inilah kuncinya. Yang pertama ialah karena tadi tetap dari mulut ya saudara. Dan Tuhan itu mengajarkan untuk stop kita berkata-kata yang sia-sia. Tapi belajar untuk selalu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur sebagai korban. Kita buka di Mazmur Fatsal yang ke-50 ayat yang ke-23. Mazmur Fatsal yang ke-50 ayat yang ke-23. Jadi kita harus belajar mempelajari masa di mana kita hidup hari ini. Supaya kita tahu bagaimana kita ini bersikap, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Mazmur Fatsal yang ke-50 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita jujur dengan perkataan kita, saudara. Kita jujur dengan perkataan kita dan naikkan syukur sebagai korban. Artinya apa? Ketika semua situasi, kondisi, keadaan yang tidak enak yang harus kita lewati, di mana kita tidak bisa bersyukur, tapi kita paksa dan tarik daging kita, mulut kita untuk menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur, itu korban. Dan di situ Tuhan disukakan. Karena Alkitab berkata dia memuliakan aku. Kalau kita meninggikan Yesus, dia akan turun, saudara. Dia akan turun tangan, dia akan melihat dan dia akan menolong kita, saudara. Ya, dia akan datangi kita ketika kita meninggikan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan. Jadi bukan ketika harus menghadapi hari demi hari dengan berat, mungkin situasi. Saya juga tidak melewati hari-hari yang mudah loh, saudara. Kami ini ada kantin, ya kan buka kantin nih. Adik saya memang yang ngurusin. Begitu ada pandemi, tidak ada kebaktian dan tidak ada sekolah, semua kantin kan tutup. Ya, sampai hari ini masih tetap tutup. Awalnya pikir 3 bulan, nanti akan ada lagi. Tapi setelah Juni, Juli, Agustus sampai hari ini tetap belum bisa buka istilahnya. Artinya penghasilan istilahnya adik saya memang yang kelola kantin itu. Dia enggak ada penghasilan, saudara. Saya berkata ngucap syukur. Ya, ngucap syukur. Dia tanya, Cik kapan Cik bisa buka lagi? Enggak tahu, sudah kamu ngucap syukur. Toh kamu melewati hari-hari, setiap hari kamu lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ngucap syukur, iya sih, sudah ngucap syukur. Itu korban, saudara. Ya, korban. Enggak ada pemasukan, enggak apa. Tapi tetap bisa ngucap syukur, tetap bisa bersuka cita. Jangan menggerutu, jangan mengomel. Malah marah-marah, ini bagaimana sih sudah mulai kebaktian kok kantin belum boleh buka. Enggak usah seperti itu. Tapi mengucap syukur. Saya percaya dia Tuhan punya jalan yang lain. Saudara tahu hari-hari itu mulai keluar ide-ide. Masak, difoto, diupload. Masak, difoto, diupload. Saudara tahu tiba-tiba Tuhan buka pintu yang lain. Karena memang pintar masak, dia masak. Yang mungkin selama ini waktu jaga kantin tidak berpikir untuk masak. Hari-hari ini dia masak, dia upload PO. Personal order, saudara. Ya, itu jadi berkat buat hidupnya. Nah seperti itu saudara, ketika kita mengucap syukur memuliakan Tuhan, dia Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Tapi begitu kita ngomel, kita gerutu, itu bumpeti saudara. Ya, buat buntu jalan kita sendiri. Jadi stop. Setan tahu saudara, dia tahu tahun ini dekade mulut. Dia takut sama anak-anak Tuhan. Dia takut ketika kita berkata-kata dengan firman. Semakin hari-hari ini semakin banyak kami berdeklarasi sudah. Ya, semakin banyak sudah. Kami perkatakan firman. Kami perkatakan ada hamba Tuhan yang dapat
senjata tangan kanan dan senjata tangan kiri. Ya, Yesaya 60 dan Mazmur 91. Itu istilahnya setiap kami wajib tiap hari kami deklarasikan. Kami mau berkata, Tuhan, terang Tuhan sudah bangkit dalam hidup kami. Kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit atas kami. Itu ya dan amin, saudara. Dia tetap membuat perbedaan orang benar dan orang fasik. Dia tetap membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan orang-orang yang hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan. Beda, murid dan pengikut itu beda, saudara. Ya, jadi di sini kita harus sungguh-sungguh sadar dan pelajari bahwa masa seperti apa hari ini kita ini hidup. Selanjutnya di Mazmur, di Amsal ayat yang ke-16, pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dengan kita mengucap syukur sebagai korban, itu bibir orang benar, saudara. Dan Alkitab berkata dikenan raja. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, ya sudah, saudara. Istilahnya nih ya, berkatnya, anugerahnya bruk-brukan. Ya, dilimpahkan dengan sangat dahsyat. Seperti yang tadi kita nyanyikan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah istilahnya kita ucapkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Itu saya alami secara pribadi, saudara. Kami sekeluarga kami mengalami masa-masa seperti ini, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Dengan setiap deklarasi itu tidak sia-sia. Ya, kita terus perkatakan. Ketika badan mulai tidak enak, saya terus perkatakan, saudara. Disitulah imun tubuh kita naik. Ya, namanya situasi kondisi ini seperti ini. Saya tidak mau membiarkan istilahnya kondisi itu membuat kita ini lumpuh dan kita tidak bergerak. Dalam kondisi seperti ini kami tetap terus bergerak, saudara. Pada waktu masa pandemi kami juga tetap terus bergerak. Tapi bergerak dengan hikmat, artinya kami mempersenjatai diri kami istilahnya dengan jaket pelindung diri lah, dengan masker, dengan segala macam. Tapi kami tetap bergerak ke kampung-kampung, kami tetap memberi makan, kami tetap istilahnya memberikan sembako, baik oleh keluarga hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa maupun yang di kampung-kampung, saudara. Kami tetap keliling dan kami memberi makan. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Jadi kondisi seperti apapun tidak membuat kita berhenti. Dengan kuasa perkataan Tuhan berkata, pergi, kamu akan melihat kuasaku bekerja. Tetap Tuhan yang menjadi pelindung, Tuhan yang menjadi penjaga, karena dialah Tuhan, kubu pertahanan kami. Itu yang menjaga setiap kami dari setiap wabah dan virus apapun. Kalau kita takut, saudara tahu virus ini hanya satu aja, membuat kita takut. Begitu kita takut sebetulnya imun tubuh kita itu hilang. Dia cuma sembur-semburkan ketakutan dan ketakutan. Seperti waktu itu Goliat ya melawan Daud. Dia terus perkatakan semua orang Filistin. Dia perkatakan yang negatif. Tapi kalau kita termakan dengan itu, kita takut itu akan mengecilkan iman kita dan kita tidak akan bergerak kemana-mana. Disitulah kita tahu masa di mana hari ini kita hidup. Dekade P, mulut. Ketika itu datang, musirnya pakai apa? Pakai mulut, saudara. Perintahkan. Perintahkan itu pergi. Perintahkan untuk semua ketakutan itu menyingkir dalam kehidupan kita. Ketika mulai kita takut, Tuhan ketika aku takut, aku berseru kepadamu, Engkaulah perlindunganku. Ketika kita mulai sedih dan susah, kita berseru, Tuhan, Engkaulah penghiburanku. Ketika kita mulai merasa ada yang sakit, ada yang tidak beres, Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Teriak, saudara. Papa saya, jadi saya tidak tahu kalau papa saya itu sakit, saudara. Cuman dia tidak makan, agak lesu, tapi di badan dipegang, enggak demam-demam yang gimana. Terus tidak suka makan yang biasanya keluar masuk, ini di kamar terus gitu. Terus kita mulai istilahnya orang bilang was-was ya. Tapi tiap hari kan saya deklarasi, Tuhan berkata, loh kamu kan deklarasi. Tidakkah kau percaya apa yang kau ucapkan? Oh iya ya, mau ditipu saya, saudara. Ditipu saya. Terus dari situ saya bangkit, saya deklarasikan. Terus saya urapi, kami perjamuan bersama dengan ayah saya tiap pagi, kami urapi papi dan sekian waktu. Terus kita panggil dokter ke rumah, dicek segala macam. Ternyata saudara tahu, istilahnya hanya kurang garam. Dikasih obatnya apa?
kapsul dalamnya garam. Garam itu loh, uyah itu loh saudara. Uyah dimasuk ke kapsul suruh minum saudara. Saya sampai, oh ya, karena pikirannya apa? Karena pikiran kita sudah ini semua COVID, jadi begitu papa saya lemas, kita sudah was-wasnya takutnya apa? COVID. Itu loh saudara. Itu dibodohin saudara. Kita dibodohin oleh setan, kita dibodohin oleh semuanya. Padahal iman yang Tuhan taruhkan, percaya yang Tuhan taruhkan, yang kita sudah deklarasikan, dia berkata tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, malapetaka tidak akan menimpa kita, tulah sakit penyakit tidak akan mendekat ke kemah kita. Kenapa kamu takut dan kamu khawatir? Wah, di situ saya bertobat. Saudara. Ampuni Tuhan. Lupa, saudara, lupa. Nah, setelah itu sekian hari nggak nyampe seminggu lah saudara. Papa saya sudah pulih, nafsu makannya sudah naik, oh sudah sehat. Saya baru sadar, berarti kemarin itu papi sakit ya. Kayaknya tuh, karena papi kita tanya apa yang dirasakan, nggak ada. Semua baik, semua baik. Kita sudah siap-siap saudara. Kita pikir Tuhan apakah ini sudah waktunya papi mau pulang. Karena tiap kali dia angkat tangannya ke surga. Dia sambil tiduran tuh dia angkat kedua tangannya gini. Seperti mungkin berkata jemputlah saya, mungkin loh ya saudara ya. Karena tidak terucap, jadi saya nggak tahu. Tapi saya melihat berapa kali dengan mata terpejam tangannya itu diangkat. Tapi saya bersyukur. Ayah saya tidak keluar gerutuan, tidak keluar omelan, tidak keluar keluhan. Saya belajar. Dia cuma berkata haleluya. Nanti kalau saya tanya yang dirasakan apa yang sakit? Tidak apa, semua baik. Itu selalu saudara. Barang siapa menggemakan, baik hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi papa saya mengucapkan yang baik, dia makan buahnya saudara. Ya, seminggu istirahat, setelah itu kembali pulih sampai hari ini. Itu anugerah. Jadi kita belajar saudara, tahun yang kita lewati, masa yang kita lewati ialah masa seperti apa yang Tuhan mau. Masa di mana kita belajar untuk mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Kuasa untuk kita menjadi orang yang dikenan oleh Raja. Kuasa untuk kita ini menaikkan korban dan memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Ingat bangsa Israel, kalau saudara lihat di Bilangan pasal yang ke-14, sungut-sungutnya, omelannya, gerutuannya membuat seluruh bangsa Israel itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini yang Tuhan ingatkan dan Tuhan berikan dengan cukup keras dalam hidup saya. Ini masa stop sungut-sungut, stop untuk ngerutu, stop untuk ngomel. Jadi tiap kali menghadapi sesuatu ketika mulai mau berkata-kata yang negatif, Roh Kudus ingatkan, stop. Karena ini masa dekade P-Alef, dia mau kita naikkan korban. Dengan apa? Dengan ucapan mulut kita. Salah satu saudara, Daud menjadi orang yang disebut orang yang dikenan oleh Tuhan. A man after my own heart. Kenapa Daud? Tuhan berkata dia orang yang mulutnya bagus. Bayangin saudara, dikejar-kejar Saul. Mertuanya sendiri mau bunuh dia. Dia keluar Mazmur. Engkaulah Tuhan, kubu pertahananku. Ketika aku takut, aku berseru kepadamu. Engkaulah perlindunganku, engkaulah gunung batuku. Waktu saya berkesempatan Januari akhir ke Israel, saya bersyukur sekali. Januari sebelum pandemi kami berangkat ke Israel. Dan sebetulnya sudah ada firman, akan ada waktu di mana kita sudah tidak bisa lagi masuk, gitu ya. Dan hari-hari ini memang tidak bisa, kita tidak tahu kapan itu akan dibuka lagi. Tapi Januari kemarin oleh anugerahnya kami bisa ke Israel. Dan kami pergi ke namanya Gunung Batu Keluputan, ya istilahnya apa sih itu namanya? Saya jadi lupa. NGD saudara, NGD. Waktu di NGD itu benar-benar gunung yang tinggi, ada 2 gunung, terus di tengahnya itu ada air terjun. Air terjun yang keluar, disitulah Mazmur 42 lahir. Jiwaku haus akan kau seperti rusa yang merindukan air. Dan memang banyak binatang rusa di sekitar itu. Waktu saya pergi Januari, itu banyak sekali rusanya keluar. Waktu kami pergi November 2019 ke NGD juga, tapi enggak ada rusa. Tapi yang Januari kami diberi pemandangan yang berbeda, banyak rusanya saudara. Terus pada masa itu musim dingin, airnya banyak, jadi enggak kering. Di situ saya lihat, saya baru tahu ketika Daud istilahnya dikejar-kejar, dia
bersembunyi dari satu gua ke gua lain. Di En-Gedi itulah yang ketika Saul dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, dia potong punca jubah Saul. Tapi dia tidak lakukan itu. Di situ saudara, oh itulah kenapa Daud jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia selalu menaikkan mazmur, dia selalu naikkan ucapan syukur. Mazmur 50 dia juga berkata, barang siapa menaikkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Tuhan. Dikejar-kejar musuhnya, dia mengucap syukur. Ketika dia harus menghadapi Siklak, dia mengucap syukur. Apapun yang terjadi saudara, dia itu mengucap syukur dan dia naikkan mazmur. Dia naikkan pujian pengagungannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat jatuh cinta dengan Daud. Kita belajar saudara, bagaimana kita belajar untuk bisa menjadi umat yang memperkenan hati Tuhan. Ini yang pertama, ya, dari dekade P itu mulut. Jadi ayo kita belajar, ini 10 tahun loh saudara. Satu dekade itu periode 10 tahun. Artinya mulut ini akan pegang peranan di 10 tahun terakhir ini. Dan saya nggak ngerti, kita juga tidak tahu waktunya sudah sangat singkat, sudah banyak penyertaan Tuhan yang sangat singkat. Mari kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita minta Tuhan berjagalah di mulut lidah kami untuk kita berkata-kata dengan benar. Ketika dicaci maki, dimarahin atau apa, saudara belajar jangan balas caci maki. Ketika didapat istilahnya apa ya, omelan atau sampah-sampah dari orang lain, mari jangan lemparkan kembali dengan perkataan yang negatif kepada saudara-saudara kita. Itu korban saudara, ya kita jadi korban. Tapi itu yang Tuhan mau. Nah yang kedua, yang lembu saudara. Kita lihat di Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 dan yang ke-30. Sampai ke-30. Yang kedua ada kata kunci yang Tuhan berikan untuk melewati tahun ini adalah walk and work with me. Mari kita berjalan dan engkau bekerja bersama dengan aku. Jangan kerja sendiri. Nah, dengan lembu Tuhan lihatkan seperti mungkin bisa gambarnya dulu seperti bajak. Nah, seperti ini saudara. Ya. Sepasang, tidak pernah satu kalau namanya sedang bajak. Saudara lihat pasti sepasang. Nah, yang sepasang ini artinya apa? Satu lembu siapa? Tuhan, satu lembu kita, saudara. Itulah Tuhan berkata, mari kau berjalan dan engkau bekerja bersama dengan aku. Ini kunci untuk kita melewati tahun 5781. Ya, kita baca dulu di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kita siapkan, kita belajar menjalani setahun ke depan ini bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri, jangan kerja sendiri, saudara. Ya, mari jalan, mari bekerja dengan Tuhan. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati istilahnya the real rest, istirahat yang sesungguhnya, karena firman Tuhan berkata beban atau kuk yang Tuhan beri itu ringan. Ada terjemahan dari The Message yang bagus sekali. Di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sudah saya terjemahkan. Alkitab ini menerjemahkan dengan bagus, apakah engkau lelah? Apakah energimu habis? Engkau gosong karena agama. Setiap kesibukan kita, ya, setiap apapun, bahkan pelayanan. Kalau kita pelayanan menurut istilah orang karep sendiri, kemauan kita sendiri akan membuat kita kehabisan energi. Akan membuat kita gosong. Kalau kita bekerja sendiri, ngoyo saudara, habis energi kita. Ya, dan membuat kita akan menjadi orang yang letih, capek. Alkitab ini mengekspresikan bagus,
Apakah engkau gosong karena agama? Karena apa? Bukan agama, saudara. Rutinitas yang kita kerjakan. Saya tahu, saudara, karena saya juga misalkan saya pelayan musik, saya pemain musik bertahun-tahun, ya. Yang sampai hari ini pun kalau masih dapat tugas main musik, saya juga masih main musik, melayani ibadah. Itu kan dikerjakan tiap minggu, tiap kali ibadah, nanti dapat bagian tugas. Buat para pelayan kalau sudah dapat jadwal terus saudara merasa, nah tugas lagi. Nah itu saatnya hari ini harus bertobat, saudara. Ya, berarti suatu beban melayani Tuhan. Bukan suatu kesempatan dan anugerah. Padahal kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan dipercayakan Tuhan dalam ladangnya, itu anugerah, saudara, bukan beban. Ya, kalau itu kita merasa beban, itu yang membuat kita letih, itu yang membuat kita kehabisan energi, itu yang membuat istilahnya kita burn out, gosong kita. Terbakar gosong karena kegiatan dan segala tugas pelayanan apapun yang kita kerjakan menurut kita sendiri. Dan Alkitab berkata, menyingkirlah dengan aku. Ya, ini waktu-waktu di mana banyakilah waktumu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Menyingkirlah dengan aku dan engkau akan memulihkan dirimu. Ketika kita menyendiri dengan Tuhan, kita akan mengalami pemulihan, restorasi. Karena ketika kita sendiri dengan Tuhan di dalam hadiratnya, kita akan dipulihkan, saudara. Kekuatan kita akan dipulihkan, kita akan disegarkan kembali. Dan Tuhan, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana beristirahat dengan benar. Bagaimana kita itu dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita tetap bisa menikmati namanya rest, istirahat dengan benar. Ya, itu yang membuat pemulihan. Saya dengan segala jadwal yang padat, tadi siang saya mungkin sempat tertidur entah berapa menit gitu ya. Tadi cicik saya berkata, wah kamu nyenyak sekali tidurnya. Tapi sebelum saya tidur saya berkata, Tuhan, saya punya waktu 40 menit, 30-40 menit, buat saya tidur seperti 3 jam. Ngomong nih saya, sebelum tidur tuh saya ngomong, Tuhan, cuma punya waktu 45-30 menit. Saya mau tidur, mau istirahat, beri supaya saya tidurnya seperti saya tidur 3 jam. Saya bangun seger, saudara. Ya, saya bangun seger. Nanti habis ini saya langsung pulang Semarang, besok pagi saya berangkat ke Bandung. Ya, hari-hari ini kita pokoknya istilahnya drive, naik mobil, menghindari semua kendaraan umum. Tapi kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan kita melakukan bukan beban, sukacita yang dari Dia memberikan kita istirahat yang luar biasa. Saudara enggak lihat saya capek kan, saudara? Saudara enggak lihat saya loyo kan? Itu Tuhan, saudara. Ya. Dan di sini Alkitab berkata, kita lanjutkan lagi, berjalanlah dan bekerjalah dengan aku. Itu yang saya katakan, walk and work with me. Ya. Mari kita hari-hari ini belajar untuk berjalan dan bekerja dengan Tuhan. Apapun saudara, saudara bisnis, saudara mungkin seorang guru, saudara seorang mahasiswa, pelajar yang harus online atau apapun. Profesi kita apapun, mari jalan dengan Tuhan. Dan bekerja dengan Tuhan. Dan perhatikanlah bagaimana aku melakukannya. Kita belajar dan jalan dengan Tuhan artinya kita melihat cara Tuhan bekerja. Petunjuknya nanti kembali lagi dari mana? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan mengajari. Pelajarilah ritme anugerah yang tidak memaksa. Setiap yang namanya anugerah itu tidak paksaan, saudara. Ya, kita mempelajari Tuhan itu memberikan anugerah dengan tidak terpaksa. Aku tidak akan menaruh sesuatu yang berat atau yang tidak pas ke atasmu. Percayalah kita punya Tuhan yang sudah mengukur kuknya sepasang. Itu pas. Setiap kita pribadi lepas pribadi pas. Tidak ada yang sama. Semua berbeda. Sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi bergaulah dengan aku dan bertemanlah dengan aku. Engkau akan belajar hidup dengan bebas tanpa beban. Ini tahun ini, saudara. Ya, jadi yang pertama ucap syukur sebagai korban. Yang kedua, mari kita jalan dan kita bekerja dengan Tuhan. Satu itu artinya oneness, saudara.
artinya kita nyatu dengan Tuhan. Ini tahun-tahun ini. Ya, kita bekerja nyatu dengan Tuhan. Nanti saudara akan lihat mujizatnya, akan lihat kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kita pergi yang melayani, semua yang melayani Tuhan, tidak akan sia-sia semua yang kita kerjakan di dalam Dia. Ketika kita oneness dengan Tuhan. Bukan menurut kehendak kita sendiri, tapi menurut apa yang Tuhan itu mau untuk kita kerjakan. Waktu masa pandemi, semua pelayanan kan jadwal di-cancel ya saudara. Tapi begitu Juni awal, satu pagi Tuhan berkata, waktunya kamu keluar. Saudara tahu anak-anak saya juga melockdown kami saudara. Ya anak-anak tuh juga mami papi jangan pergi-pergi istilahnya gitu. Kami di lockdown anak-anak di rumah, enggak boleh pergi-pergi. Tapi begitu Tuhan berkata, ini waktunya pergi. Saya bilang, nak Tuhan sudah berfirman, ini waktunya papi mami pergi bertugas dan melayani kembali. Mereka diam, kalau sudah Tuhan yang berkata, diam saudara. Dan anehnya, hari itu, hari yang sama cuman beda mungkin Tuhan berkata pagi, mungkin siang atau sore. Saya dihubungi oleh salah satu persekutuan dan WA saya, Bu Ripka sudah bisa keluar. Pertanyaannya seperti itu saudara. Saya kaget sekali, langsung saya jawab bisa. Karena paginya Tuhan sudah berkata, ini waktunya kamu keluar. Dan begitu ditanya, sudah bisa keluar? Saya bilang, sudah bisa. Dan saya berangkat saudara, itu kota pertama yang di bulan Juni saya itu keluar saudara. Jadi ikuti iramanya Tuhan, nyatu dengan Dia, apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Ikuti saja saudara, dan di situ kita akan menikmati kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan di situ kita akan melihat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jadi ini waktu dan masa setahun ke depan yang akan kita lewati. Kuncinya nyatu dengan Tuhan. Itu kuncinya. Yang pertama tadi kuncinya kita ngucap syukur. Naikkan syukur dalam setiap kondisi apapun bersyukur. Ketika tidak enak bersyukur artinya menaikkan korban. Dan ternyata itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mari kita jalan dan mari kita bekerja dengan Tuhan. Dalam apapun yang dikerjakan, mari jalan bergaul dengan Tuhan secara pribadi saudara. Walk and work with me. Dan punyailah oneness, satu dengan Tuhan. Kan memang ini 81, angka 1 itu angkanya Tuhan. Mari izinkan Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Saudara akan lihat, kita akan jadi orang-orang yang berbeda. Kita melewati sepanjang tahun ini. Setahun ke depan ini, 5781. Nah ini yang Tuhan wahyukan dalam kehidupan saya. Apa yang akan kita lewati untuk menghadapi sepanjang tahun ke depan ini. 2 saja. Ya, ngucap syukur sebagai korban. Dan yang kedua, mari jalan dengan Tuhan. Mari kerja dengan Tuhan. Jangan menurut maunya sendiri. Saya dengar banyak kesaksian saudara. Masa-masa seperti ini yang sulit, tapi ketika orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, bekerja menurut iramanya Tuhan, dia ngalami mujizat yang luar biasa. Masa seperti ini kok yang hutang bertahun-tahun tidak bisa lunas, tapi dengan kondisi ini semua hutangnya lunas. Itu anugerah tuh, itu mujizat saudara. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Waktu masa nggak ada pandemi semua lancar semua itu utangnya nggak selesai-selesai. Tapi ketika menghadapi ini terus Tuhan memberikan jalan keluar dan Dia mengikutinya. Selesai saudara. Hari ini bebas hutang. Ya, saya mendengar kesaksian seorang pendoa syafaat. Dia seorang pendoa syafaat mungkin dalam melayani. Kan sudah masa-masa pandemi kan juga enggak pelayanan kemana-mana. Ya kita jujur berkata ya nanti pelayanan dapat berkat gitu ya. Tapi ini enggak pelayanan. Satu pagi Tuhan berkata kamu kan bisa bikin, istilahnya orang bilang tuh seperti kekian ya. Tapi bukan kekian. Istilah dari apa gitu ya. Bisa bikin ini kamu bikin. Terus dia foto, dia bikin, dia upload. Diberkati Tuhan yang pesan tuh sampai ratusan saudara. Dari tidak pernah bikin, tapi terus diberitahu Tuhan, diajari, dia bikin. Diberkati Tuhan. Selalu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ketika kita mau jalan dengan Tuhan dan kita bekerja bersama dengan Tuhan, hidup kita akan mengalami rest, ya. Hidup kita akan mengalami yang namanya pemulihan.
kita tidak dilelahkan dengan semua situasi dan kondisi. Amin saudara. 2 ya, mari kita belajar mengucap syukur apapun itu keadaan dan kondisi kita. Dan ketika kondisi tidak mungkin dan kita mengucap syukur namanya korban. Tapi Alkitab berkata, engkau memuliakan aku. Mari kita belajar jadi umat yang memuliakan Tuhan dengan menaikkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Nomor 2, kita belajar jalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Ikuti iramanya, mari kita menyatu dengan Tuhan. Bulan-bulan ini dari tanggal 2 sampai 9 kemarin kita juga melewati Sukot, saudara. Ya, salah satu hari raya Sukot. Salah satu kata Sukot artinya juga apa? Anyaman, berpilin saudara, dianyam. Namanya anyaman itu akan ada 2 yang bersama-sama di istilahnya apa ya, dijalin lah gitu ya. Itu Tuhan juga mau berkata apa? Ini masanya untuk kita nyatu dengan Tuhan. Ya, ini kunci buat kita untuk melewati 5781. Nyatu dengan Tuhan akan membuat hidup kita berbeda. Amin. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan pesan-Mu. Engkau ajari setiap kami untuk kami terus menaikkan syukur. Menaikkan syukur sebagai korban kehadapan-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk terus makin dalam berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar kami melakukannya karena kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Engkau yang mampukan tiap kami menjalani masa 5781 dengan penuh kemenangan. Dengan penuh kemenangan Tuhan. Kau yang menjamin, turunkan jaminan-Mu atas kami semua Tuhan. Untuk kami bisa terus tetap ada pada track, pada jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Biar kami semua melakukannya dalam ketepatan karena kami menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat Kudus-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, oh Tuhan kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah,
menyembah-Mu, Yesus Raja di atas segala raja. Engkau anak domba Allah yang layak terima semua sembah dan pujian kami. Ku sembah, Yesus Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Yesus ku sembah, ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus ku sembah, oh Tuhan. Biar hati kami hati yang menyembah-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Korban pujian penyembahan tidak pernah berhenti keluar dari hidup kami Tuhan. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan dan menyanggupkan kami. Roh Kudus Engkau yang mengajari kami untuk kami jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di akhir zaman. Tuhan, ajari kami melewati 5781. Berjalan bersama dengan Engkau, senantiasa memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pewahyuan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau menuntun kami hari demi hari. Engkau mengajari kami hari demi hari. Dan ajari kami Tuhan, kami tidak mau hanya sebagai pendengar, tapi setiap kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami terus dibawa Tuhan berubah dan terus berubah menjadi yang makin berkenan di hati-Mu Tuhan. Jadi umat yang terus menaikkan syukur dan penyembahan kami sebagai korban kepada-Mu Tuhan. Kiara pataka sekera dala bahataka yang karana la mahasaka. Korea pataka ya haseke namaka ya harada mahasaka yang karana maha. Kera papa bahataka yang karana la mahasoko nemeka ya harada la mahataka. Kiara dala bahataka yang karana la mahasoko redeka ya hamataka ya kana mahasaka. Kera bahataka yang kora mahasaka yang karana la mahataka yang karana mahataka. Kiara bahataka yang kora mahasaka yang karana la mahataka yang karana. Kiara dala mahaseke redeka ya harada la mahataka. Kiara bahataka yang karana la mahasoko rodo mohoteke na mahataka. Kiara bahataka yang karana la mahasoko redeka ya. Kami sembah Yesus.
biarlah waktu-waktu yang masih ada, yang masih kau berikan buat kami Tuhan. Beri kami hati yang terus haus untuk rindu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di sepanjang hidup kami, di setiap langkah kaki kami Tuhan. Maka setiap kami percaya ya Tuhan, langkah-langkah orang yang memuji, menyembah Engkau adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji, menyembah Engkau. Yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berkatnya dicurahkan limpah malam hari ini, amin. Terima kasih Bu Ripka, buat firman Tuhan disampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan kita malam hari ini, pengumuman untuk kegiatan dalam minggu ini saudara, hari Kamis ya, Tuban Blessing tanggal 15 Oktober 2020 jam 6 sore di tempat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew dari Semarang. Ya, sekali lagi Tuban Blessing hari Kamis depan tanggal 15 Oktober 2020 jam 6 sore di tempat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew dari Semarang. Ya. Demikian pengumuman kegiatan gereja sepekan. Yang percaya bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku hidup karena percaya. Dia yang berjanji, amin. Haleluya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bersama dengan Tuhan katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, menerima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat iman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi nyatakan Allah yang dahsyat Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan, dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Kembali kami boleh bersyukur. Karena apabila di tengah-tengah kesulitan umat-Mu masih dapat mengucap syukur, maka Engkau akan menjunjung tinggi dengan sebuah anugerah. Syukur merupakan korban yang telah dihaturkan di hadirat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya
Ketika hadirat-Mu ada dalam hidup setiap umat-Mu di tempat ini, maka Engkau tentu telah menyediakan jaminan dalam kehidupan, perlindungan, dan keberhasilan. Bahkan segala bentuk sakit penyakit akan Engkau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami tetap sehati, sepikir, sepakat dengan segenap umat-Mu. Karena kami hidup di dalam pemerintahan Republik Indonesia yang kami cintai. Olehnya ya Tuhan, apabila ada rencana untuk demo dalam bentuk apapun, terutama untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gagalkan segala rencana busuk maupun niat-niat orang jahat, bahkan mereka yang ingin mengadakan makar dan kudeta dalam bentuk apapun, maka kami sehati menghardik dalam nama Yesus. Bukankah Engkau telah menaruh kuasa perkataan di dalam mulut setiap umat-Mu? Maka saat ini kami mendeklarasikan dan mempergunakan demi untuk keutuhan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Engkau jaga lindungi ya Tuhan aparat pemerintahan maupun TNI dan Polri yang sedang bertugas, terutama para petugas medis yang menangani para pasien COVID-19 di rumah sakit manapun. Engkau menjaga juga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan dengan hati percaya dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka pulanglah dengan perlindungan kuasa nama Tuhan Yesus, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertaimu, tiba dengan selamat di rumah masing-masing, pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.